Dengar, Bu. Dengar ya, oke. Sambil nunggu temannya kita absen dulu aja. Saya buka dulu kodenya sebentar. Nah, silakan absen dulu ya, Dek. Ya orang dia cuma nyuruh
Untuk yang presentasi siang ini dari kelompok berapa? Materinya drilling ya. Iya, Bu. Dari kelompok berapa, Dek? Dari kelompok 3, Bu. Kelompok 3 ya. Yang akan menjadi moderator siapa ya? Kelompok 3 silahkan raise hand biar naik ke atas semua ya. Oke, yang jadi moderator kelompok berapa ya? Halo? Saya, Bu. Jadi? Kelompok 7. Putu ya? Iya, Bu. Oke, kelompok 7. Kelompok 7, oke. Saya download. Oke, sebelum kelompok 3 akan mengawali presentasinya, saya ingin memberikan sedikit pengumuman. Jadi minggu depan itu ada kita akan kuis paralel dari untuk MK Permanu 1. Jamnya sama di jam kuliah ini. Nanti materinya yaitu bubut atau latte proses ya, kemudian milling dan drilling. Jadi drilling ini nanti hari ini kan drilling ya. Jadi kemarin saya kurang cermat untuk memberikan urutan materi. Jadi ternyata oleh bapak-bapak drilling didulukan. Jadi saya ini nanti kan materinya drilling ya dari kelompok 3, terus nanti kalau seumpama saya merasa masih ada yang perlu saya tambahkan, nanti akan saya berikan kelas tambahan. Kalau saya rasa ada yang perlu saya diskusikan seperti itu. Baik, silahkan dimulai presentasinya kelompok 3, nanti akan dipimpin oleh Putu dari kelompok 7. Jadi saya serahkan waktu dan Zoom-nya ini kepada kelompok 3 dan Putu. Silahkan Putu dimulai. Baik, Bu. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Hari Irabiada dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator untuk presentasi kelompok 3. Di mana kelompok 3 sendiri membawakan materi tentang drilling. Baik, untuk kelompok 3, apakah sudah siap untuk memulai presentasinya? Siap, moderator. Sebentar. Baik, untuk kelompok 3, dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proses drilling. Next. Anggota kami yaitu terdiri dari Galih Kencana dengan NRP 500720110, Duyanti
Wiyanti Aigustin Faradila dengan NRP 50072011030, lalu Tasya Syafani Arsila dengan NRP 50072011063, lalu Eka Maya Vitasari dengan NRP 50072011040, dan ada Shani Putri dengan NRP 50072011017. Kemudian ada Laura Joanna dengan NRP 50072011115. Next. Untuk poin-poin yang akan kami sampaikan hari ini meliputi poin 1 mengenai pengertian dan bagian dari mesin drilling, lalu yang kedua tipe drill, yang ketiga jenis mesin drill, yang keempat perhitungan, dan yang kelima video cara kerja mesin drill. Next. Proses drilling sebagai proses permesinan yang digunakan untuk membuat lubang bulat pada benda kerja dengan menggunakan mata bor twist drill. Proses pembuatan lubang bisa dilakukan untuk satu pahat saja atau dengan banyak pahat. Next. Karakteristik proses Gurdi adalah agak berbeda dengan proses pemesinan yang lain, yaitu 1. Beram atau chips harus keluar dari lubang yang dibuat. Kedua, proses pembuatan lubang bisa sulit jika membuat lubang yang dalam. Ketiga, untuk pembuatan lubang dalam pada benda kerja yang besar, cairan pendingin dimasukkan ke permukaan potong melalui tengah mata twist drill. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena saya off cam karena sinyal di sini rada tidak kondusif. Untuk selanjutnya adalah mesin Gurdi, drilling mesin. Gurdi adalah sebuah pahat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa sisi potong. Next. Selanjutnya adalah bagian utama mesin Gurdi atau drilling mesin. Nah, bagian utama di sini maksudnya adalah bagian yang umumnya ada pada beberapa mesin Gurdi yang umumnya digunakan. Yang pertama ada base atau dudukan. Dudukan atau base merupakan bagian yang menopang semua komponen pada mesin bor. Lalu yang kedua ada tiang atau kolom. Tiang atau kolom merupakan bagian yang berguna sebagai penyangga bagian-bagian pada mesin bor yang terlibat dalam proses pengeboran. Yang ketiga ada meja atau table. Meja atau table merupakan bagian dari mesin bor yang gunanya sebagai tempat peletakan benda kerja ketika akan dibor. Lalu yang keempat ada mata bor atau drill. Mata bor atau drill adalah bagian yang paling penting pada mesin bor karena salah satu alat yang berfungsi untuk membuat alur atau lubang yang efisien. Biasanya mata bor atau drill itu ada beberapa macamnya. Lalu yang kelima ada spindle. Spindle sendiri merupakan bagian pada mesin bor yang menggerakkan pencekam atau cuk dan yang mencekam atau memegang mata bor. Lalu yang keenam ada spindle head. Spindle head sendiri adalah rumah dari konstruksi spindle. Yang ketujuh ada drill feed handle, yang merupakan bagian pada mesin bor yang berfungsi untuk menekankan atau menurunkan mata bor dan spindle ke benda kerja. Lalu yang kedelapan ada kelistrikan. Kelistrikan sendiri sebagai penggerak utama pada beberapa mesin bor. Next. Lalu ada tipe drill. Tipe drill di sini lebih ke alat-alat yang nantinya digunakan. Ada twist drill, spade drill, gun drill, trepanning tool, dan juga boring tool dengan diameter range, tipikal dan maksimum yang sudah tertera di gambar. Next. Lalu selanjutnya ada tipe umum drill. Tipe umum drill di sini ada chisel edge drill. Chisel edge drill di sini adalah mempunyai sepasang margin, di mana sepasang margin tersebut berfungsi menyediakan permukaan bantalan untuk bor terhadap dinding lubang saat menembus ke dalam benda kerja. Dia juga punya double margin yang sebagai improvement, guidance, dan accuracy. Lalu yang kedua ada crankshaft drill, di mana crankshaft drill ini sangat cocok untuk menghasilkan lubang yang dalam karena punya centering ability yang bagus.
bersamaan dengan chip yang cenderung mudah pecah. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izinkan saya melanjutkan untuk slide selanjutnya, namun sebelumnya saya izin mohon maaf untuk saya tidak bisa on cam karena masalah jaringan. Jadi untuk di slide selanjutnya sudah ada tipe-tipe lain dari drill yang dimana sudah ada gambarnya di sini. Yang pertama ada step drill, di mana digunakan untuk menghasilkan lubang dengan 2 atau lebih diameter yang berbeda. Kemudian ada core drill, digunakan untuk membuat lubang yang sudah ada itu menjadi lebih besar. Lalu ada counter boring dan juga counter sinking drills yang nantinya akan menghasilkan lekukan pada permukaan untuk mengakomodasi kepala skrup dan baut di bawah permukaan benda kerja. Lalu ada center drill yang digunakan untuk menghasilkan lubang di ujung sepotong stop sehingga dapat dipasang di antara pusat headstock dan tail stop mesin bubut. Itu ada di gambar sudah ada di gambar. Kemudian ada reaming yang nantinya digunakan untuk memperhalus dinding dari lubang yang sudah ada di benda kerja. Lalu ada gun drill digunakan untuk mengebor lubang yang dalam dan biasanya menggunakan sebuah bor khusus. Next. Lalu selanjutnya ada tipe-tipe lain yang dimana ada spade drills di gambar 23.21a memiliki ujung atau mata bor yang dapat dilepas dan digunakan untuk menghasilkan lubang berdiameter besar dan dalam. Bor ini memiliki keunggulan kekakuan yang lebih tinggi karena tidak adanya seroling di badan bornya. Kemudian ada kemudahannya untuk penggilingan ujung tombak dan biasanya biaya yang digunakan lebih rendah. Lalu ada di gambar 23.21b ada bor yang serupa, yaitu bor seroling lurus. Lalu yang di bawahnya lagi ada solid karbida dan karbida tip drills di gambar 23.21c dan D, di mana tersedia untuk mengebor material keras seperti besi tuang, logam bersuhu tinggi, material abrasif seperti bor beton dan pasangan bata, dan material komposit dengan penguatan serat abrasif seperti kaca dan grafit. Next. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari mesin drill, yang dimana di sini sudah ada 6 macam. Yang pertama ada portable drill machine, faultless drill machine, bench drilling machine, real drilling machine, dung drilling machine, dan multiple drilling machine. Next. Yang pertama ada portable drill machine, di mana portable drill machine atau mesin bor tangan biasanya digunakan untuk mengebor besi maupun kayu. Hal ini tergantung dengan mata bor yang digunakan. Di samping itu juga mesin bor ini juga bisa digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut. Next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada bagian portable drill machine memiliki lubang 3-12,7 mm. Cara menggunakan portable drill machine sendiri dengan menekan tombol yang berada pada pegangannya. Bentuk yang menyerupai pistol juga membuat jenis mesin bor ini disebut sebagai bor pistol. Lalu yang kedua ada cordless drilling machine, atau biasa disebut dengan mesin bor cordless. Mesin bor ini tanpa kabel, di mana bor ini menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya. Jenis mesin bor ini biasanya digunakan untuk pekerjaan ringan karena kekuatan putaran dari bor cenderung lemah. Mesin bor cordless dapat digunakan untuk mengebor gypsum, kayu, dan besi jika hanya menggunakan mata bor dengan ukuran kecil. Next. Di samping itu, mesin bor ini juga dapat digunakan sebagai obeng listrik. Cara penggunaannya hanya dengan memasang mata obeng. Mesin bor kemudian dapat dipakai untuk memasang skrup. Penggunaan mesin bor cordless sebagai obeng terbukti lebih cepat dan hemat waktu. Next. Lalu ada bench drilling machine, atau mesin bor duduk atau mesin bor tegak yang pada dasarnya merupakan mesin bor untuk membuat lubang presisi. Drill press ini menggunakan poros utama yang digerakkan naik turun dan pada umumnya penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Mesin bor ini juga biasanya digunakan dengan putaran lambat. Kecepatannya dapat diatur melalui belting di bagian atasnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah radial drilling machine. Nah, untuk radial drilling machine ini berfungsi untuk memperbesar, menghaluskan permukaan, dan lain sebagainya. Mesin ini dilengkapi dengan lengan, sehingga spindle dapat bergerak dengan fleksibel sesuai dengan posisi yang diinginkan pada saat mengerjakan benda kerja. Radial drill machine cocok untuk mengerjakan benda kerja yang berdiameter besar dan berat, karena posisi yang dapat dibuat lubang dapat dijangkau dengan pergerakan spindle. Lanjut. Kemudian ada gang drilling machine.
Nah, gang drilling machine ini merupakan mesin drilling yang memiliki beberapa spindle yang dipasangkan pada satu meja atau meja tunggal. Mesin ini sesuai dengan pekerjaan produksi yang harus melakukan beberapa operasi. Dengan kendali hantaran otomatis, maka 2 atau lebih dari mesin ini dapat berjalan serempak dengan hanya diawasi oleh seorang operator. Lanjut. Kemudian ada multiple drilling machine. Mesin bermultiple spindle umumnya digunakan untuk mengebor sejumlah lubang secara bersamaan. Mereka digunakan dalam industri mekanik untuk meningkatkan produktivitas sistem permesinan dan untuk mengurangi waktu operasi. Mesin bor multispindle dikategorikan dalam 2 tata letak yang berbeda, yakni bor multispindle vertikal dan dan mesin bor spindle horizontal, dan banyak digunakan dalam produksi massal ekonomi. Mesin bor multispindle adalah jenis mesin produksi. Kepala bor yang terdiri dari beberapa spindle yang dipasang pada bantalan bola kotak sudut dan digerakkan oleh satu sel gigi. Untuk spindle yang jarak pusatnya sangat dekat, digunakan bantalan dorong roll jarum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya akan saya jelaskan tentang perhitungan pada mesin drill. Yang pertama ada cutting speed atau CS, di mana rumusnya adalah Pi dikali D atau diameter, dikali N atau putaran mata bor dalam satuan RPM, kemudian dibagi 1000. Ini dibagi 1000 karena diameternya sendiri dalam satuan milimeter untuk menyamakan satuannya. Kemudian untuk mencari putaran mata bornya sendiri tinggal cutting speed-nya dikalikan 1000 dibagi Pi dikalikan diameter dari mata bornya. Kemudian untuk mencari waktu pengeboran atau TM bisa dilakukan dengan membagi L dengan F, di mana L itu adalah panjang pengeboran, kemudian F adalah feet dalam satuan milimeter per menit. Kemudian untuk L di sini L besar atau panjang total pengeboran itu dihitung dari keseluruhan mata bornya, kedalaman yang di drill dari ujung yang runcing sampai ke permukaan dari benda yang di drill. Sementara untuk L kecil ini itu diukurnya dari permukaan yang dari benda yang di drill ke batas mata bor yang runcing. Untuk mencari panjang total pengeboran sendiri yaitu dengan L kecil atau panjang pengeboran ditambah 0,3 dari diameter mata bornya. Kemudian ada untuk mencari F atau feet-nya itu bisa dicari dengan mengalihkan pemakanan dalam satuan milimeter per putaran dikalikan dengan putaran mata bornya dalam satuan RPM. Next. Kemudian di sini ada contoh soal di mana ada sebuah benda kerja akan dilakukan pengeboran sepanjang 28 mm dengan mata bor berdiameter 10 mm. Data parameter permesinannya ditetapkan sebagai berikut, di mana kecepatan potong atau cutting speed-nya adalah 25 meter per menit dan pemakanan dalam satu putarannya adalah 0,03 mm per putaran. Di mana pertanyaannya adalah berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan pengeboran pada mesin bubut sesuai data di atas apabila pemakanan dilakukan 1 kali pemakanan atau 1 kali proses. Untuk menjawab dari pertanyaan yang tadi bisa dilakukan yang pertama kita mencari N-nya yaitu dengan 1000 dikalikan cutting speed dibagi Pi dikalikan diameternya. Di mana tadi cutting speed-nya adalah 25, nilai Pi adalah 3,14, kemudian diameternya tadi adalah 10 mm. Dengan mendapatkan hasil yaitu sekitar 796 RPM. Kemudian kita mencari L besar atau panjang total pengeborannya, yaitu L kecil ditambah 0,3 dikalikan diameternya. Dimana tadi L kecilnya adalah 28 mm, kemudian ditambah dengan 0,3 dari diameternya yaitu 10 mm, didapatkan hasil 31 mm. Kemudian untuk selanjutnya adalah mencari fit-nya, yaitu dengan mengalihkan pemakanan dengan N, yaitu 0,03
dikalikan dengan 796 rpm. Kita dapatkan hasil 23,88 mm per menit. Kemudian untuk mencari waktu drillnya, kita menggunakan rumus TM sama dengan L per F, di mana L sendiri panjang total pengeboran yang kita dapatkan 31 mm, kemudian feet-nya sendiri yaitu 23,88 mm per menit. Mendapatkan hasil yaitu 1,298 menit. Baik, selanjutnya akan ditampilkan video tentang bagaimana cara menggunakan mesin drill. Maaf, sepertinya agak error. Sebelumnya suaranya apakah terdengar? Ya maaf moderator, suaranya belum masuk. Ini yang seperti yang Apakah tadi sudah terdengar ya? Sudah terdengar tadi moderator. pertama saya akan mulai dari sini. Yang seperti yang bisa kita lihat, ini adalah motor. Motor ini adalah sebagai penggerak. Dia akan menggerakkan spindle yang ini. Dia ada dua. Yang pertama motor. Motor fungsinya adalah sebagai penggerak, dan ada satu lagi yang namanya rotor. Rotor adalah yang digerakkan oleh motor. Ini adalah rotor yang digerakkan akibat perputaran ini. Dan saya akan menjelaskan ini. Sebenarnya ini fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan. Kita bisa lihat di sini adalah kecepatannya ada 425, 960, 175, 687. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi pada 4 tombol ini. Kayak dengan gitu. Yang pertama, ini bisa digerakkan kiri dan ke kanan. Ketika posisi ini di kanan, fungsi kedua tombol ini berbeda ketika ini digerakkan ke kiri. Jadi saya akan menjelaskan ketika ini posisinya di kanan, fungsi tombol ini adalah untuk menurunkan eretan. Ini namanya eretan. Ini bisa dinaikkan, diturunkan, dan dinaikkan. Saya akan praktekkan. Ini posisinya di kanan, kita bisa lihat. Saya akan menekan tombol yang hijau yang tandanya plus. Dia akan turun. Dan apabila saya menekan kuning, dia akan naik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan. Ketika tombol yang ini digerakkan ke kiri, ini ada tandanya. Ini untuk spindle. Jadi, saat posisi ini di kiri, tombol ini akan berubah ke fungsinya keduanya. Ini kita bisa lihat posisinya di kiri. Saya akan menekan tombol yang hijau, spindle akan berputar searah jarum jam. Dan apabila saya menekan tombol yang kuning, spindle akan memutar berlawanan arah jarum jam. Seperti yang kita lihat tanda ini. Saya akan mencoba menekan tombol yang hijau. Caranya saya akan coba menekan tombol yang kuning. Yang hijau tadi yang tidak. Saya akan menekan tombol yang kuning, akan perputaran spindlenya akan berlawanan arah jarum jam. Ya. Saya akan menjelaskan fungsi tombol yang merah ini adalah untuk stop, untuk memberhentikan perputaran spindle. Kita akan coba. Saya bisa lihat spindle akan berhenti. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa lihat ada satu lagi motor di sini, fungsinya untuk menggerakkan spindle ini. Spindle ini fungsinya untuk menaik turunkan handle. Selanjutnya ada komponen utama pada mesin bor ini. Di sini ada handle atau bisa dibilang setirnya. Fungsinya adalah untuk menggerakkan spindle atau iritan ke arah
X plus atau X minus. Sekarang setelah saya jelaskan semua komponen ini, kita akan mencoba melakukan praktikum membuat chamfer menggunakan mata bor counter sink. Praktek kali ini kami akan melakukan praktikum mencemper benda kerja. Mencemper adalah menghilangkan titik tajam-tajaman setiap lubang pada benda kerja. Seperti ini. Sini kami memakai namanya mata bor counter sink. Fungsinya adalah untuk membuat chamfer. Nah, berbeda dengan ini. Ini namanya mata bor biasa untuk melakukan membuat hole atau lubang. Oke, saya akan memperlihatkan cara memasang counter sink pada cakbor. Ini namanya cakbor. Ya, seperti ini. Kita longgarkan dulu. Untuk menguatkan cakbornya, untuk menguatkan cekaman counter sink pada cakbor, kita menggunakan namanya kunci cak. Ini kita putar ke arah kanan untuk melakukan penguncian. Ya, seperti ini. Sini ada 2 lubang, 3 lubang. Kuatkan semua lubangnya. Seperti itu semua, kuatkan ke arah kanan. Kalau lebih presisinya, kita pukul. Kalau bisa menggunakan palu karet. Kalau tidak ada palu karet, terpaksa kita menggunakan palu biasa. Ya, counter sink sudah terpasang pada cakbor. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan chamfer. Nah, saya akan mencoba. Saya ingatkan lagi, si chamfer ini adalah untuk menghilangkan bagian tajam pada benda kerja. Seperti ini kan tajam. Kalau counter sink kita akan lihat hasil. Ya, kita akan lihat hasilnya setelah di counter sink. Ya, bagian tajamnya hilang. Inilah yang namanya chamfer. Ya. Nah, gitulah. Yang perlu diingat adalah saat setiap praktikum melakukan pengerjaan pemakanan pada benda kerja yang metal workpiece atau benda kerja yang sifatnya besi, kita harus menggunakan oli sebagai pelumas supaya benda kerja yang saat dilakukan pemakanan tidak rusak, untuk mengurangi haus pada benda kerja. Seperti ini, setiap melakukan pemakanan, setiap lubang ini kita. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 3. Baik, pada sesi tanya jawab kali ini akan dilakukan dalam beberapa termin, dan untuk setiap termin akan ada 3 pertanyaan yang bisa ditanyakan. Dan untuk kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk bertanya. Baik, untuk kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Permisi sebelumnya, mungkin untuk kelompok 3-nya bisa lower hand dulu ya.
Baik, untuk kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Baik, untuk Mas Yoga Fernanda, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Hari. Jadi saya mau tanya, tadi kan pada gang drill, nama saya Yoga Fernanda dari kelompok 8. Pada gang drill tadi kan disebutkan bahwa beberapa proses bisa dilakukan. Nah, apabila kita ingin membuat 2 lubang yang berbeda ukuran dan ingin meluaskannya itu, maka bagaimana ya? Cukup dari saya. Baik, untuk kelompok 3, mungkin bisa, ini mau ditampung dulu pertanyaan atau mau langsung dijawab untuk kelompok 3? Kemudian untuk Mbak Safira Melati Kusna, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safira Melati Kusna dari kelompok 4, izin bertanya. Tadi kan dijelasin tentang counter boring sama counter sinking. Nah, itu perbedaannya itu gimana ya maksudnya? Soalnya kan dua-duanya sama-sama ngehasilin lekukan pada permukaan. Nah, itu bedanya apa? Kayak masih agak bingung. Makasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Safira. Untuk teman-teman dari kelompok lain, mungkin ada yang mau ditanyakan, masih tersisa 1 pertanyaan untuk termin kali ini. Kemudian apabila untuk kelompok 3, baik. Untuk Mas Satrio Wibisono, dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, saya Satrio dari kelompok 5. Tadi kan kalau nggak salah dijelasin ya, ada berbagai macam jenis tipe mesinnya. Itu boleh dijelasin lagi nggak, dari tiapnya itu tuh ada fungsi dan perbedaannya masing-masing nggak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Satrio atas pertanyaannya. Untuk kelompok 3, apakah sudah bisa dijawab pertanyaannya? Permisi, mungkin saya bisa menjawab dari pertanyaan Safira, kelompok 4. Tadi pertanyaannya perbedaan tentang counter boring dan counter sinking ya, apakah benar? Iya, benar. Baik. Terkadang memang beberapa teknisi sering menamakan counter boring dan counter sinking. Namun perbedaan pasti antara keduanya berada pada permukaan yang dihasilkan ketika selesai pemotongan, yaitu kepada counter sinking itu hasil permukaannya berupa talang berbentuk kerucut, sedangkan counter bore itu berbentuk silinder. Apakah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali.
Permisi, Iya. sebelumnya perkenalkan nama saya Kemala Pintausari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yoga. Pertanyaannya pada game drill tadi kan sudah disebutkan bahwa beberapa proses bisa dilakukan. Nah, apabila jika kita ingin membuat dua lubang yang berbeda ukuran dan ingin meluaskannya, maka bagaimana? Kalau beberapa operasi harus dilakukan, misalnya membuat dua lubang yang dengan ukuran yang berbeda dan perlu meluaskan, maka dipasangkan 4 spindle. Dengan 2 spindle untuk membuat lubang dan 2 lainnya untuk meluaskan lubang tersebut. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak, Mbak Maya. Baik, terima kasih jawabannya dari Mbak Maya. Untuk jawaban pertanyaan terakhir dari Mas Satrio, apakah sudah bisa dijawab? Baik, moderator. Baik, Mbak Tasya dipersilakan. Ya, untuk sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi lagi kepada penanya tadi Mas Satrio Aspar ya, untuk bertanya mengenai tipe-tipe mesin, fungsi, dan perbedaan dari jenis mesin drill. Apakah begitu, Mas? Nah, iya. Izin untuk bertanya lagi ya, Mas. Yang mungkin ada di slide yang ada gambar-gambarnya tadi ya, Mas berarti? Mungkin bisa ditunjukin dulu. Minta tolong. Bisa kelompok 3 untuk gambarnya yang mana ya? Izin bertanya lagi kepada Mas Satrio Aspar, apakah yang jenis-jenis ini, Mas? Iya, kurang lebih yang ini. Oh, ya, baik, lebih kayak dijelasin aja bedanya nanti sama yang lainnya gimana gitu. Oh, ya, baik, Mas.
Ini nunggu apa ya, Dek? Permisi Bu, izin jawab. Dari kelompok 3-nya masih gitu Bu, namanya. Oh, sama nampung pertanyaan lagi aja. Oh, Biar enggak itu. oh baik Bu, saya lanjutkan dulu. Baik, untuk pertanyaan dari Mas Satrio akan dijawab nanti dari kelompok 3. Jadi saya akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Untuk teman-teman dari kelompok lain, apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, untuk Mas Raffi Faldurrahman, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Raffi dari kelompok 1. Yang bertanya tadi ada tipe umum dari drill itu kan ada 2, ada chisel edge sama crankshaft. Itu tadi kayaknya belum dijelaskan kalau misalnya untuk penggunaannya biasanya untuk chisel edge itu dipakai untuk keadaan bagaimana dan crankshaft itu juga gimana? Baik, terima kasih Mas Raffi atas pertanyaannya. Untuk kelompok 3, kalau mau langsung dijawab, bisa rasain juga terlebih dahulu. Dan kemudian untuk kelompok-kelompok yang lain, apabila ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 3 dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Aspar tentang perbedaan fungsi-fungsi dari jenis-jenis mesin drill. Mungkin yang pertama itu ada portable drill mesin dan cordless drill mesin. Kurang lebih fungsinya sama. Karena yang mudah dibawa kemana-mana, jadi biasanya itu dipakai untuk pekerjaan yang mungkin ringan-ringan seperti mungkin membor kayu, ngedrill kayu atau aluminium atau semacamnya. Mungkin perbedaannya kalau portable drill mesin itu menggunakan colokan listrik, kalau cordless drill mesin menggunakan baterai. Terus ada bench drilling mesin. Kalau bench drilling mesin ini lebih diperuntukkan ketika kita ingin membuat lubang yang presisi karena udah ada dudukannya, jadi bisa lebih presisi, lebih lurus untuk membuat lubangnya. Kemudian ada radial drilling mesin, di mana radial drilling mesin ini diperuntukkan buat benda-benda besar dan berat, sehingga benda kerjanya itu diam, kemudian poros utama dari mesin drillnya itu bisa digeser ke kiri dan kanan. Kemudian yang terakhir ada gang drilling mesin dan multiple drilling mesin. Kalau gang drilling mesin sendiri ini dan multiple drilling mesin bisa digunakan untuk drilling banyak lubang secara bersamaan. Tapi yang untuk di gang drilling mesin ini bisa menggunakan mata bor yang berbeda-beda. Kemudian kalau multiple drilling mesin ini satu benda dengan lubang yang banyak dan yang sama mata bornya. Biasanya 2 jenis drilling mesin ini digunakan di industri untuk mempercepat proses produksi. Mungkin dari Mas Aspar ada tanggapan?
Baik, cukup dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 3 dan terima kasih juga untuk Mas Satrio atas pertanyaannya tadi. Untuk kelompok yang belum bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Ada kelompok 2, 6 dan 2, 6, 7 dan 3 yang masih belum bertanya. Mungkin bisa dimanfaatkan kesempatannya. Terima kasih. Baik, Mas Rizal Haidar Hasan dipersilakan untuk bertanya. Iya, terima kasih Mas Ariel atas kesempatannya. Perkenalkan saya Isa Haidar Hasan dari kelompok 6. Mau nanya, itu tadi kan di pengoperasian mesinnya itu kan spindle itu bisa putar ke searah jarum jam sama lawan arah jarum jam itu kira-kira kenapa kayak gitu sama manfaatnya apa ya? Kenapa ada dua arah gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Rizal. Untuk kelompok 3, apakah mau langsung dijawab? Mungkin kami tampung dulu moderator. Baik. Jadi untuk kelompok yang lain, bila ada pertanyaan, silakan untuk raise hand. Masih ada 2 kelompok ternyata yang belum bertanya, yaitu kelompok 2 dan kelompok 3. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk raise hand. Terima kasih. Baik, untuk Mas Yudhistira Jalusatya, dipersilakan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Yudhistira Jalusatya dari kelompok 2. Mau bertanya tadi kan untuk yang portable drill tadi bisa digunakan untuk kayu dan besi tergantung mata bornya. Nah, itu perbedaan mata bor yang untuk kayu dan untuk besi apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Mas Yudhistira. Untuk kelompok 3, mungkin bisa langsung dijawab, karena termin kali ini sudah memenuhi.
Baik, permisi, izin menjawab pertanyaan dari Mas Yudhistira. Silakan. Untuk pertanyaannya, untuk portable dapat digunakan untuk kayu dan besi disesuaikan dengan mata bornya. Kemudian pertanyaannya adalah apa perbedaan karakteristik dari mata bor besi dan kayu? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai mata bor kayu. Mata bor kayu ini merupakan jenis mata bor yang memiliki alur yang dapat mendorong mesin bor untuk bergerak maju sambil mengoper, sehingga dorongannya tidak perlu terlalu kuat. Bagian sekeliling alurnya sangat tajam untuk mengiris kayu dengan cepat pada proses pengoboran. Pada ujung mata bor sangat runcing yang berfungsi untuk menjaga agar mata bor bergerak lurus sehingga lubang yang dihasilkan presisi. Mata bor ini juga dapat digunakan untuk membuat lubang pada material kayu yang tebal dan keras. Kemudian yang kedua adalah mata bor besi. Mata bor besi merupakan jenis mata bor yang paling banyak digunakan dan fungsinya cukup universal. Pada ujungnya berbentuk tirus lancip dan memiliki alur pada kelilingnya yang tidak begitu tajam jika dibandingkan dengan mata bor kayu. Mata bor ini dapat digunakan pada bor tangan maupun bor mesin duduk, baik itu penggunaan secara vertikal maupun horizontal. Seperti itu. Untuk Mas Yudhistira, apakah ada tanggapan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 3. Untuk sisa jawaban dari pertanyaan Mas Raffi dan Mas Rizal, mungkin bisa lanjut dijawab. Terima kasih. Kepada moderator, saya izin menjawab. Baik, Mbak Tasya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab untuk pertanyaannya yang Mas Raffi Fadul Rahman, yang tentang tipe umum drill kan ada 2. Nah, untuk penggunaan tiap tipe seperti apa? Jadi sejauh yang saya tahu dan dari saya mencari-cari informasi, untuk tipe umum tadi kan sudah ada chisel drill dan juga crankshaft. Nah, untuk chisel drill sendiri adalah tipe-tipe umum yang biasa. Namun untuk yang crankshaft drill itu cenderung memiliki sudut helix yang lebih besar daripada yang chisel edge drill gitu, Mas. Jadi untuk proses pengoborannya sendiri lebih diutamakan kepada benda-benda yang memiliki tekstur keras seperti metal, seperti itu. Kemudian untuk perbedaannya dari chisel edge dan juga crankshaft sendiri ada di bagian margin. Di bagian marginnya sendiri untuk yang crankshaft itu lebih terlihat. Jadi untuk centering pada saat pengoboran itu lebih bisa dilakukan untuk yang crankshaft. Jadi untuk material keras jadi bisa dibor seperti itu dan juga bisa digunakan untuk pengeboran dengan lubang yang dalam. Untuk lubang yang dalam seperti itu, Mas. Apakah menjawab? Sepertinya cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Tasya dan atas tanggapannya Mas Raffi. Jadi untuk jawaban terakhir mungkin bisa dijawab dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, saya ingin menjawab yang pertanyaannya Rizal. Spindle dapat berputar searah dan berlawan arah jarumnya itu perbedaannya mungkin bisa dilihat dari untuk pembuatan arah ulir. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak
udah Mbak dari kelompok 3. Untuk Mas Rizal sendiri, apakah ada tanggapan? Udah menjawab. Makasih Bang, kelompok 3 udah jawabannya tepat. Saya kembalikan ke moderator. Makasih. Baik, terima kasih Mas Rizal. Jadi untuk sesi berikutnya dipersilakan dari kelompok 3, terutama yang belum bertanya untuk bertanya, dan apabila dari kelompok lainnya ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Mohon maaf, saya lupa ternyata yang kelompok 3 yang presentasi. Jadi untuk teman-teman yang belum bertanya, dibebaskan dari kelompok berapa saja. Bagi kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, untuk Mas Rehan, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renata Bermonar Nursiagian dari kelompok 8. Saya izin bertanya untuk kelompok 3, berdasarkan jenis mesin drill yang ke-6 yang sudah dijelaskan tadi, mesin drill apa yang digunakan di pabrik-pabrik manufaktur di Indonesia dalam skala besar? Mungkin cukup, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Rehan. Untuk kelompok 3, apakah mau langsung dijawab atau dulu? Mungkin dilanjutkan dulu. Baik. Jadi untuk Mas Wahyu Nur Hidayat, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya mau bertanya untuk kelompok 3. Tadi kan dijelaskan tentang proses drilling. Nah, itu kan hal yang penting yang harus diperhatikan pada proses ini kan adalah bagaimana mata bor sendiri itu dapat menyayat dengan baik. Nah, di situ kan pasti diperlukan untuk memperhatikan beberapa sudut untuk proses drilling sendiri nih ya. Kan ada helix angle, kemudian ada sudut bebas dan juga sudut puncak. Mungkin itu dapat dijelaskan untuk 3 sudut tersebut sih. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas pertanyaannya. Sembari menunggu untuk pertanyaan berikutnya, mungkin kelompok 3 sudah bisa mulai menjawab. Terima kasih. Oke, permisi, moderator, saya ingin menjawab pertanyaannya Reinhard. Untuk jenisnya itu bisa ada 2, tergantung juga dengan kebutuhannya. Apabila kebutuhannya itu dalam satu benda kerja terdapat lebih dari beberapa jenis lubang, maka bisa menggunakan gang drill. Apabila lubangnya sama dan di satu benda kerja tersebut membutuhkan banyak lubang itu, bisa menggunakan multiple drill. Apakah menjawab? Terima kasih. Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dan tanggapannya dari Mas Rehan.
Untuk kelompok 3 bisa dijawab pertanyaan dari Mas Wahyu dari kelompok 7, dan untuk teman-teman yang lain apabila ada pertanyaan masih tersisa lagi satu kesempatan untuk termin pada kali ini. Terima kasih. Baik, saya ingatkan kembali untuk teman-teman dari kelompok lain, apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, untuk Mas Gelis Kencana dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Wahyu Nur Hidayat, di mana untuk menentukan helix angle, sudut bebas, dan sudut puncak. Dari yang kami tahu itu sudah ada referensinya, sudah ada tabelnya, jadi tergantung dari material apa yang ingin kita drill atau worksheet yang kita drill, itu udah ada untuk helix angle-nya seberapa, sudut bebasnya, dan sudut puncaknya. Mungkin bagaimana untuk Mas Wahyu, ada tanggapan mungkin? Baik, untuk Mas Wahyu, apakah ada tanggapan? Izin menanggapi. Jadi apakah ada faktor lain gitu, maksudnya dalam setiap proses gitu, apakah itu dapat berubah atau tidak gitu ya, dalam praktek di lapangannya gitu, untuk ketiga sudut tersebut, atau kita menggunakan referensi pada tabel tersebut? Baik, terima kasih atas tanggapannya Mas Wahyu. Untuk kelompok 3 mungkin bisa menanggapi dari tanggapan Mas Wahyu. Terima kasih. Izin menanggapi lagi, maksud saya itu kan tadi kan dijawabnya ada di tabel gitu kan, maksudnya yang data yang ada di tabel sama di lapangan itu ada perbedaan atau tidak gitu maksudnya? Bisa tunjukkan tabelnya di sini. Bisa tunjukkan tabelnya nggak yang mana? Saya juga agak bingung yang mana. Untuk kelompok 3, apakah tabel yang dimaksud yang ini ya? Maaf moderator, bukan yang ini, ada tabel lagi. Mungkin tunggu sebentar. Mungkin mohon maaf untuk tabelnya, gambar yang kami dapat ini blur, gambarnya agak jelek. Mungkin Coba kalau ditayangin dulu. Coba ditayangin dulu. oh iya Bu. Ini mungkin yang dimaksud sama Wahyu Nur Hidayat itu angle-nya seperti relief angle, kemudian angle-angle yang ada di pahat begitu kah? Iya Bu, gitu. Saya nangkap sih pertanyaannya. Baik, untuk kelompok 3, apakah mau share screen? Ya, mungkin saya izin share screen. Apa sudah terlihat gambarnya? Sudah, Mas Gelis, sudah terlihat. Jadi yang kami maksud ini tabel seperti ini, di mana ada kayak list dari workpiece material yang ingin kita drill. Kemudian nanti sudah ada seperti helix angle-nya seperti yang tertera di tabel.
Tapi mungkin ketika di real life-nya bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Mungkin saya bisa bantu jawab ya. Jadi memang kalau kita punya tabel ataukah general recommendation dari buku itu adalah merupakan sebuah rekomendasi yang diberikan autornya itu atau penulisnya atau researchernya kepada kita sebagai pengguna mesin atau industri gitu ya. Nah, memang makanya di sini kan mesti ada range ya, range yang dipakai. Jadi tidak saklek nilainya harus segitu. Karena pada dasarnya untuk penentuan angle ini atau sudut pada proses pemesinan itu tidak bisa kita rumuskan matematikanya untuk mencari hubungannya dengan gaya ataukah dengan panas ataukah dengan besar gerak dan sebagainya. Itu tidak ada rumus matematikanya. Semuanya adalah dalam bentuk empiris. Jadi apa ya itu namanya dinamis gitu loh, hasilnya itu memang trial and error akhirnya. Jadi kita bisa sesuaikan apa yang kita inginkan itu, apa proses parameter yang kita mau set up itu apa namanya kita harus memang cari referensi yang banyak begitu kalau semua sebelum kita melakukan proses pemesinan, termasuk di angle ini. Kira-kira kita mau angle-nya pakai material apa, kemudian kalau kita ambil 12, semua aluminium ya, atas itu aluminium alloy, kemudian kita pakai lip relief angle-nya itu bisa 12. Nanti akan dikombinasikan dengan workpiece yang lain, dikombinasikan dengan parameter yang lain seperti speed, kemudian kedalaman potong dan sebagainya yang berbeda, itu akan otomatis akan menghasilkan mungkin gaya ataukah panas yang berbeda. Jadi ibaratnya kita bisa meminimalisir kita bisa meminimalisir adanya suatu trial and error dalam proses dengan menggunakan rekomendasi-rekomendasi yang sudah ada diberikan di literatur-literatur ya, di buku, di jurnal. Sebenarnya kalau yang mau yang paling up to date itu biasanya memang dari jurnal karena dia kan time ya. Itu. Kalau yang dari buku itu biasanya dikasih range karena dia mengambil datanya itu mungkin dari seretan waktu yang panjang dari jurnal yang banyak. Jadi dia ngasih review. Begitu Wahyu dan teman-teman semua. Baik Bu Dini, terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaannya. Ya, sama-sama. Mungkin bisa kalau sudah selesai dicukupkan dulu presentasi dari kelompok 3 Putu. Baik Bu. Nanti saya tambahkan. Baik. Jadi sekian presentasi dari kelompok 3 tentang drilling. Terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya, baik untuk pertanyaan atau yang lain. Sekian dari kelompok 3 dan termasuk saya, terima kasih. Baik ya, terima kasih dari kelompok 3 dan Putu sebagai moderator pada presentasi kali ini. Jadi kita bahasnya adalah proses drilling ya. Proses drilling ini lebih banyak fokusnya adalah ke bagaimana kita membuat lubang ya. Jadi membuat lubang untuk workpiece gitu. Jadi seperti yang sudah saya sempat berikan gambarannya dulu, bedanya drilling dan boring. Kalau drilling itu dia menginisiasi adanya lubang, kalau boring dia sudah ada lubang, kemudian dia memperbesar lubang tersebut. Jadi bentuk dari mesinnya itu agak berbeda. Nah, untuk drilling, itu mesin drilling ini bisa juga kita gunakan untuk proses milling sebenarnya. Jadi untuk proses vertical milling. Jadi karena dia terutama untuk bed yang dia bisa bergerak seperti itu. Ataukah milling itu kita bisa gunakan bor untuk melakukan bor drilling untuk melakukan pelubangan. Gitu.
Jadi drilling machine ini sederhananya seperti ini kalau kita lihat. Jadi dia ini vertical press, jadi ini yang manual. Jadi ada tuasnya itu untuk menurunkan pahatnya, ataukah sekarang juga bisa sudah agak otomatis seperti itu. Jadi dia fungsinya untuk melubangi. Jadi tipe drill itu ada vertical drill press, kemudian bench type, dan juga ada CNC. Nah, untuk yang bench type ini, radial drilling machine ini yang bisa gerak kanan dan kiri, ini yang bisa untuk kalau kita mau melakukan milling dengan menggunakan mesin drill, itu bisa. Kemudian ini ada 3-axis komputer CNC ya. Jadi CNC yang sekarang ini kalau kita tahu bahwa jadi CNC ini kan sudah ada banyak aksis ya. Yang terbaru itu ada 5 aksis atau ada yang 7 aksis, tapi ya hanya beberapa manufaktur yang punya karena sangat mahal. Jadi itu bisa dikombinasikan antara pahatnya itu untuk macam-macam, bisa untuk milling, bisa untuk puput, bisa untuk drilling dan sebagainya. Jadi konsepnya adalah sebenarnya proses pemakanan material ini konsepnya itu sama, yaitu oleh pahat yang berputar ataukah benda kerja yang berputar yang di box ketemu dengan tool dan kemudian ada pemakanan seperti itu. Ini macam-macam proses drilling ya, berdasarkan bentuk dari pahatnya. Itu tadi sudah dijelaskan oleh temannya. Ada 8 ya di sini, drilling, core drilling, step drilling, counter boring, counter sinking, reaming, center drilling, dan gun drilling. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya. Kemudian, nah ini spesifik lagi untuk gun drilling. Jadi gun drilling ini fungsinya adalah jadi dia ada lubang di tengahnya yang kemudian akan dialiri sebuah fluida. Karena dia di sini nantinya akan difungsikan untuk melakukan drilling dengan kedalaman yang sangat dalam. Dengan ini ada rasionya 300:1, ibaratnya 300 mm. Jadi dia tembusannya sangat dalam sekali ya kan. Kalau dalam kondisi seperti itu, otomatis kan dalam lubangi kita butuh cairan ya. Kalau kita hanya semprotkan dia di atas permukaan lubangnya itu agak susah dan cenderung bisa panas itu akan datang berlebihan. Jadi gun drilling ini digunakan untuk melakukan pengeboran dan di tengahnya itu ada fluida yang mengalir untuk pendinginan. Nah itu tadi untuk setting lip relief angle ya. Jadi untuk drill itu ada lip point angle, ada lip relief angle yang bisa diubah, chip edge angle yang bisa diubah-ubah. Nah khusus untuk lip relief angle, jadi di sini jika kita berikan dia terlalu kecil, maka kenaikan gaya dorong pahat akan semakin besar, jadi meningkatkan panas dan keausan. Jadi karena lip relief angle ini yang menentukan dia atau sudut yang pertama ketemu dengan workpiece selain di ujungnya lipnya. Jadi ya kan bagian lip ini, sudut lip ini dia pertama ketemu dengan workpiece begitu. Jadi dia yang pertama melakukan pemakanan, otomatis dia mendapatkan gaya yang sangat besar dibandingkan bagian-bagian yang lain, sehingga harus diatur dengan baik. Nah sebaliknya jika lip relief angle-nya terlalu besar, maka menyebabkan mata potong patah, jadi bisa patah. Nah ini untuk general capabilities of drilling and boring operation. Jadi di sini ada cutting tool type-nya apa, twist drill atau boring, kemudian diameternya berapa, range-nya, dan ini ada maksimum dan tipikal dari hole depth per hole depth ya, kedalaman dibandingkan
diameternya. Jadi ini tuh perbandingan nih teman-teman. Jadi bukan nilai milimeter itu bukan. Jadi dia adalah perbandingan. Kalau seumpama kedalamannya 100, kemudian diameternya. Nah, jadi ini untuk ibaratnya kita di sini ingin menentukan kira-kira kita menggunakan bor itu ukuran berapa. Ya, untuk pengeboran dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Kira-kira kita buat berapa gitu. Jadi di sini yang disampaikan di sini ini adalah perbandingannya. Jadi kalau kita punya kedalaman, kita mau pakai kedalaman 100 mm, kemudian kita mau menentukan diameter lubangnya itu berapa untuk inisiasi yang pertama, seperti itu. Kan kita tahu bahwa pengeboran itu tidak bisa dilakukan langsung satu kali proses, tapi harus bertahap. Karena kalau satu kali proses banyak sekali breakthrough atau kekurangan yang bisa muncul seperti panas ya, tadi panas, kemudian gaya yang dibutuhkan sangat besar, dan juga keausan pahat itu cepat sekali terjadi. Jadi buang-buang pahat kalau seperti itu. Sehingga padahal pahat itu mahal ya harganya. Ini general troubleshooting dari drilling operation. Ada drill breakage, excessive, drill wear, jadi dia aus yang terlalu besar, kemudian taper hole, oversize hole, dan poor hole surface finish. Ini karakter apa ya? Kalau tadi temannya ada panjang L-nya itu menggunakan 0,3D, ini juga ada lain juga untuk pertimbangan, yaitu LV tambah LV dan LN, di mana LV dan LN itu dia ya seperti tipnya lip angle tadi itu. Jadi LV itu besar kedalamannya, sedangkan LV dan LN itu untuk awal-awalnya. Nah, untuk yang blind hole, maksudnya blind hole itu dia bukan hole yang tembus, ya, jadi tidak tembus. Kemudian kalau through hole itu yang tembus. Ini rumus-rumus yang digunakan. Dan ini juga general recommendation untuk speed dan fit di drilling, tergantung dari workpiece materialnya. Dari dalam proses drill, faktor yang mempengaruhi gaya dorong itu ada kekuatan material benda kerja, kemudian pemakannya, kecepatan putar atau RPM, drill dan pendingin. Nah, gaya dorong itu sulit untuk dilakukan perhitungan secara teoritis. Jadi gaya yang terjadi di proses drill itu sangat susah kalau kita perhitungkan dia menggunakan rumus-rumus. Jadi kita ini itu bisanya dengan cara eksperimental dengan alat yang dinamakan dinamometer. Jadi langsung diukur real time, bukan secara teoritis. Sedangkan torsi dihitung dapat melakukan estimasi daya. Seperti ini. Jadi kita jarang sekali menghitung gaya potong ya teman-teman. Jadi gaya potong itu biasanya cuma estimasi. Karena gaya potong itu bisa dihitung secara real time. Jadi dia harus dihitung secara rumus, tapi harus diukur secara real time. Nah kemudian ini yang proses lain yaitu tadi boring proses, fungsinya untuk memperbesar lubang. Kemudian pahat bor harus tangguh dengan menggunakan elastik modulus yang tinggi untuk meminimalisir deflection dan menghindari getaran besar. Jadi bentuk pahatnya seperti ini untuk boring. Jadi dia pakai insert, ya insert ini ujungnya. Jadi dia tidak pahat yang total 100% menggunakan material yang sama, tapi dia menggunakan sistem insert tool.
Kalau Insertud untuk sengnya ini, untuk pemegangnya ini atau disknya ini bisa macam-macam ya modelnya, bisa ada yang ada kulemnya ini, sistemnya yang ada kulemnya di tengah, ada yang biasa. Kalau ini yang ada kulemnya. Baik, itu singkat yang saya jelaskan untuk drill. Jadi proses drill ini tidak terlalu rumit ya. Jadi pemahamannya adalah proses kalau kita ingin membuat lubang. Yang jelas yang perlu diperhatikan adalah teman-teman dalam proses boring itu tidak bisa serta-merta langsung berapa diameternya itu dalamnya berapa langsung langsung dilakukan proses pemesinan dalam satu kali proses drill. Tidak bisa seperti itu, harus bertahap. Nah, tahapannya ada berapa kali itu kita estimasikan dengan rumus yang ini tadi. Perbandingan. Nah, di sini saya juga ingin memberikan teman-teman latihan sebelum nanti kita ada evaluasi 1 minggu depan. Jadi saya berikan latihan, silakan disimak, terus kemudian dicoba, dikerjakan, dan dikumpulkan maksimal hari Sabtu. Jadi kalau saya sih hari Jumat. Saya ingin itu ada tambahan nanti untuk membahas itu latihan tersebut gitu. Jadi saya lihat pun tidak bisa, saya juga berhalangan karena saya tidak hanya kuliah ya, jadi bukan untuk manajemen. Paling tidak saya akan membahas satu orang ya, satu pekerjaan dari teman-teman, kemudian saya oret, saya berikan masukan, saya berikan gitu, nanti teman-teman saya bagi kembali ke teman-teman untuk dipelajari dan kita bisa diskusi lewat WhatsApp group gitu. Jelas instruksi dari saya? Jelas, Bu. Jadi kuisnya nanti berkaitan dengan bubut, milling, dan drilling. Jadi open, ya jelasnya open ya, karena teman-teman jadi di rumah, jadi kami buat kuisnya open book. Jadi silahkan dibuka-buka bukunya. Saya sudah menyertakan description di link description-nya WhatsApp group itu untuk link pengumpulan tugas. Jadi mohon teman-teman yang sudah melakukan presentasi itu mengupload PPT-nya ke dalam link tersebut agar nanti teman yang lainnya bisa mengakses begitu. Jadi biar tidak perlu di WhatsApp group. Jadi bisa diakses di sana, jadi teman-teman bisa ambil dan bisa mempelajari materi yang sudah teman-teman berikan begitu. Ada yang sudah upload? Saya belum cek. Nanti saya ingatkan lagi. Jadi yang diupload itu PPT ya, PPT tolong nanti kan ada pertanyaan dari teman-temannya di slide-slide terakhir itu diberikan pada saat proses kuliah itu ada siapa saja yang bertanya, kemudian pertanyaannya apa saja, begitu. Dituliskan di slide terakhir. Kemudian jika ada video kan ya, ada video dimasukkan juga di situ. Permisi Bu Dini. Iya, silakan Dek. Untuk pertanyaan itu dari kelompok 7 lain. Kelompok 7 itu apa namanya dibikin PDF gitu ya Bu? Dijadiin. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Tapi sudah diupload ya, jadi nanti diupload juga pokoknya. Iya sudah Bu. Oh ya sama itu Bu. Tadi kan pertama waktu upload tuh saya salah upload Bu di kelompok 1 Bu. Saya tidak menemukan apa namanya date-nya Bu. Oh begitu ya, nanti saya coba atur lagi di situ. Terima kasih Bu. Ya nanti di situ masih ada kelompoknya memang saya cuman masukkan kelompok 1 sama 2 kalau tidak salah. Jadi teman-teman buat folder sendiri ya di situ nanti. Kira-kira kelompok berapa itu silakan dibuat folder sendiri di situ.
Ada pertanyaan lagi? Oke, untuk latihannya saya nanti akan bagikan melalui WhatsApp group ya. Jadi setelah saya akhiri Zoom meetingnya, saya akan upload di WhatsApp group, kemudian akan saya buat link di Classroom. Jadi silakan dipelajari, didiskusikan bersama begitu dalam satu kelompok, boleh silakan, atau boleh juga dikerjakan per kelompok. Kerjakan per kelompok saja sudah. Jadi masing-masing, tapi saya begini, saya berharap dengan saya memberikan latihan ini, teman-teman itu memang serius untuk berusaha bisa begitu loh. Meskipun dikerjakan secara berkelompok, ya, secara kelompok dikumpulkan cuma satu, tapi teman-teman itu bisa memahami dan paham apa yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya. Jadi jangan memasrahkan ke satu orang, sudah kerjakan tapi kalian tidak tahu apa-apa gitu. Itu rugi, teman-teman akan rugi seperti itu. Jadi fungsinya kelompok itu kan untuk diskusi ya. Jadi untuk diskusi, untuk menambah ilmu teman-teman dari teman yang lain, diberikan teman lain dari saya begitu, agar transfer ilmunya itu akan lebih banyak gitu. Ya, jelas ya. Jadi dikumpulkan per kelompok saja. Di sini ada 8 kelompok ya, jadi nanti saya berikan soalnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dulu Zoom meeting kita sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan nantikan soal yang saya bagikan di WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.